keuangan yang gak sehat. Kenapa nih Kak keuangannya? Aduh, bingung banget aja. Udah 5 tahun kayak kerja itu nggak nambah aset loh, Cek. Oh? Iya. Maksudnya nggak nambah gimana? Ya tabungan juga nggak banyak-banyak amat. Terus aku mau beli aset juga bingung, kadang nggak pernah cukup gitu. Habis-habis aja kayak tabungan aku. Sama banget. Aku juga gitu. Iya. Kak Baim, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana nih? Rini ini aku panggilnya jangan Rini aja kayaknya. Aku, kalian kan sahabat aku Iya. biasa manggilnya Rince. Kayak aku panggil Rince aja ya. Boleh, Oke, boleh. Rince. Ini panggilan akrabnya Rince. Iya. Iya, Gimana, jadi Rince? cuman dia yang manggilnya Rince, yang lain manggilnya Rini semua sih. Ya gimana, Cek? Sehat? Ya alhamdulillah sampai sekarang sehat. Alhamdulillah. Cuman kayaknya keuangan yang gak sehat. Kenapa nih Kak keuangannya? Aduh, bingung banget aja. Udah 5 tahun kayak kerja itu nggak nambah aset loh, Cek. Oh? Iya. Maksudnya nggak nambah gimana? Ya tabungan juga nggak banyak-banyak amat. Terus aku mau beli aset juga bingung, kadang nggak pernah cukup gitu. Habis-habis aja kayak tabungan aku. Sama banget. Aku juga gitu tahu Kak. Jadi ini teman-teman ya, sebelum aku mulai buat financial planner, jadi sebelum aku buat budgeting, aku juga kayak kerja udah 5 tahun kerja kayak aku nggak punya apa-apa. Belum ada rumah, belum ada kendaraan gini ya, jadi udah mulai mikirnya tuh mateng gitu loh. Maksudnya kok aku tuh nggak punya apa, gaji tuh abis kayak air ngalir aja gitu loh. Benar banget sih. Iya kan? Jadi selama ini 5 tahun itu bingung. Jadi uangku tuh kemana ya sebenarnya gitu kan. Jadi padahal sadarnya aku tuh cuma makan, jajan, nggak ngerokok. Tapi kok uangnya nggak ngumpul gitu. Jadi bingungnya gitu. Padahal nggak ngerokok ya, Iya, padahal apalagi nggak ngerokok. Iya Waduh, benar-benar. parah. Gimana nih, Cek? Iya. Jadi gini Kak, pertama nih ya, sama kayak aku dulu, waktu itu ngebenahinnya itu dengan cara buat budgeting. Budgeting maksudnya gimana? Ya budgeting itu sebenarnya maksudnya tuh semua pengeluaran kakak itu ya, apapun deh, misalnya jajan gorengan per hari itu dicatat. Jadi kayak misalnya nih, aku ngerokok berapa, nggak ngerokok ya, misalnya aku makan siang, terus biasanya kita nongkrong kan, beli kopi, kemudian nonton, entertain, setiap hari itu kita catat tuh. Nanti tuh kita ketahuan ternyata banyak pengeluaran yang apa ya, kebocoran yang kita nggak sadar. Ternyata kita lebih banyak ngopi, ternyata uang ngopi kita jauh lebih mahal dari uang makan siang kita. Nah kayak gitu tuh yang kita nggak sadar kalau kita nggak buat budgeting, kalau kita nggak tulis pengeluaran kita. Oke, jadi istilahnya tuh makanan kebutuhan pokok kita tuh lebih sedikit ya. Jadi lebih gedean jajan luarnya ya. Iya benar banget. Kalau aku sih, kalau kami kaum Hawa ya, itu belanja online. Wah. Biasanya tuh 11, 12, 12, 1 gitu kan. Iya, benar-benar. Ya itulah godaan ya. Oke. Dan ternyata penelitian juga ya, di penelitian itu banyak yang mengatakan bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang sangat konsumtif. Kenapa? Karena kita udah ada teknologi ini yang bisa memanjakan kita untuk belanja online, transaksi itu cepat, semuanya cashless. Jadi itu benar-benar kita out of control. Bener gak sih? Iya, dan instan juga sih gitu kan. Ya. Belanja dari rumah santai, tiba-tiba uang berkurang gitu kan. Iya benar. Apalagi kita, Padahal nggak dibutuhkan. kalau kita nggak ada belanja online kan kita males kayaknya keluar ya. Ini bisa di rumah, yang nggak kita butuh tiba-tiba kita beli loh. Iya, bener Gitu, banget. bingung banget. Nah itu yang pertama. Jadi teman-teman di rumah juga ya, supaya pengeluarannya itu bisa terkontrol, itu lebih bagus teman-teman itu punya budgeting. Jadi punya pencatatan pengeluaran. Jadi dicatat income-nya yang masuk apa aja, yang keluar apa aja. Jadi tahu tuh kita itu sebenarnya surplus atau defisit. Jadi lebih baik kita itu banyakkan income yang masuk dibanding yang keluar. Itu yang pertama, harus budgeting. Yang kedua nih, buat teman-teman yang kedua adalah disiplin menabung. Oh iya. Udah punya tabungan apa aja nih? Tabungan perencanaan kayak sudah, cuma lebih sedikit kayak dari keluaran. Iya. Jadi tips yang kedua adalah teman-teman itu harus memiliki saving ya, itu 20% dari gaji kita.
Jadi misalnya kakak punya gaji 6 juta nih per bulan, misal ya contoh 6 juta, itu 2%-nya itu berarti 1.200.000 ya, 20%. Nah itu 1.200.000 sudah nggak bisa, itu harus dikeluarin di awal. Di tabungan. Kakak harus punya tabungan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kayak misal tadi untuk dana anak sekolah itu beda lagi. Nah itu sudah harus mulai direncanain goal-goalnya apa, dan itu minimal banget harus 20%. Kayak misal gajinya 10 juta, 2%-nya itu dari 10 juta berarti berapa? 2 juta ya? 2 juta. Nah itu 2 juta, 8 jutanya itu nanti dibagi lagi kak. Itu kebutuhan yang lainnya ya? Yes, kebutuhan yang lainnya. Yang tadi pertama kita udah budgeting, yang kedua tadi disiplin menabung. Ya tentuin goal kalian menabung ini buat apa aja. Dan yang ketiga ini adalah kewajiban kita itu nggak boleh lebih dari 30%. Kewajiban dalam hal ini utang ya sih ya? Yes, bener banget. Utang, biasanya kan kita tuh kan konsumtif nih. Iya. Kita banyak banget kartu kreditnya, nggak salah-salah punya 4 gitu Iya. ya. Jadi sebenarnya kita itu minus, kenapa nggak sadar? Karena kita ada kartu kredit tadi loh. Nah itu sebenarnya nggak sehat loh teman-teman. Jadi hutang itu nggak boleh lebih dari 30%. Jadi kayak misalnya nih gaji kakak 10 juta tadi ya, 30% dari 10 juta itu 3 juta. Artinya angsuran yang kakak harus bayar itu cuma 3 juta aja per bulan, nggak boleh lebih. Kenapa? Karena kalau misalnya gajinya gajinya itu habis buat bayar hutang aja, gimana dia mau nabung? Benar-benar. Jadi 3 juta itu nanti nganggu kebutuhan lainnya kan sih? Benar nggak sih? Betul banget. Karena kita sudah 20% kita untuk tabungan, 30% kita kewajiban, dan sisanya baru kebutuhan yang lainnya. Yes, Berarti benar. jangan lebih dari itu ya Cik ya? Lagi pusing hutang Iya benar. ada. Ditagih ya? Iya Enak ya, kan? enak Iya, ditagih hutang. benar. Nah, Nah. jadi hindari hutang lah ya. Yes. Poin ketiga hindari hutang. Jadi kita back tadi, poin pertama tadi budgeting ya Cik ya? Ya, budgeting. Yang kedua nabung, yang ketiga kita hindari hutang. Oke. Ya bagus. sebenarnya nggak menghindari hutang sih, tapi hutangnya itu harus minimum di 30%. Jadi itu pakem-pakemnya. Jadi 50% untuk operasional kayak kebutuhan sehari-hari kakak itu dicatat, nggak boleh lebih dari 50%. 20% tipsnya itu harus dikeluarkan di awal untuk dana tabungan. Ya nanti ditabung, nanti kalau uangnya udah 100 juta kakak baru bisa beli aset lagi nih, aset yang bertumbuh, contoh bangun kos-kosan, bikin rumah, ya kan, atau beli tanah, atau untuk modal usaha. Jadi nggak cuman kita nabung-nabung aja, tapi ada goal-goalnya kak. Misalnya nih aku nabung nih untuk buat apa namanya, untuk modal usaha franchise, boleh banget. Jadi nanti apa namanya, bertumbuh, kayak kita investasiin balik gitu loh. Yang ketiga tadi apa? Hindari hutang tadi. Yes, hindarin hutang. Oke, berarti aku udah nemuin poinnya nih, Cak. Kenapa kayaknya aku nggak ada aset yang bertambah. Padahal aku sudah nabung, tapi nggak tahu keluarannya di mana. Kayaknya aku merasa nggak boros ya. Tapi aku nggak sadar ternyata di luar sana aku juga entertain aku juga gede ya. Makannya harus di luar, di kafe. Kalau skincare enggak guys, skincare enggak. Kayaknya makan di luar, terus belanja-belanja yang kayaknya kurang penting ya, kayak mungkin baju berlebihan ya, ataupun sepatu yang kayaknya nggak usah dibeli tapi harus dibeli gitu ya. Bener banget. Mungkin sekarang aku nggak punya hutang, tapi kayaknya pengeluaranku lebih gede dari untuk kebutuhan diri sendiri kayaknya. Nah itu, jadi makanya itu harus disiplin budgeting teman-teman. Nah ini sebenarnya yang kita obrolin itu semuanya udah dirangkum di buku ini nih. Oh yes. Jadi yes, ada yes, My yes, Financial yes. Planner buat personal. Jadi ini tuh bermanfaat banget nih. Ini buat kakak aja nih. Wah. Aku kasih. Jadi ini dalamnya itu bener-bener ngebuat kita disiplin. Nih di sini Oke. ada. Jadi langkah awal tuh kita perlu namanya, maaf ya pinjam dulu ya. Nah. Kita harus melakukan financial check up dulu. Jadi di buku ini kalian akan dipandu kalian untuk melakukan financial check up. Kemudian setelah kalian melakukan financial check up, kalian bisa diajarin bagaimana melakukan budgeting secara rapi, secara disiplin. Di sini sudah dibagi nih kak, 20% saving, 30% untuk kewajiban, kemudian 50% operasional. Nah di sini nanti plannernya buat dicatat. Oh, gitu. Jadi kalian lebih semangat gitu loh, lebih semangat buat melakukan pencatatan gitu. Yeah.
Iya kan? Jadi kan ketahuan nih bocor halusnya di mana. Ternyata kalau di aku nih otomatis pasti banyak belanja makanan, lihat dari badan kan ya. Nah, di sini lanjut lagi, di sini itu ada, oh iya kita juga ada kayak belajar profil resiko kita tuh seperti apa. Pokoknya lengkap deh. Terus gimana nentuin goal-goal keuangan kalian, financial goal. Yang pertama, kalian harus punya dana darurat, kemudian asuransi, dana pendidikan, sampai akhirnya financial freedom itu mungkin banget bisa kita capai. Apalagi di tahun 2023 ini udah harusnya sih kita punya financial resolusi keuangan yang lebih mantep lagi. Iya nggak sih? Bener nggak? Ya benar. Dan kita 2023 tuh harusnya kita punya tujuan, punya uang buat apa ya? Yes, Benar nggak sih? bener banget. Buat beli aset atau buat ngeluarin aset? Bener banget, bener banget. Iya kan, harus gitu. Nih buat kakak aja. Oke, thank you. Ini kayak rapi banget buku ya. Rapi banget biar kita tuh terstruktur dan biar kita tuh kayak dipaksa untuk nulis ya. Iya. Kayak yang Linci bilang tadi, kita harus budgeting. Berarti kita nggak perlu lagi nih nyari-nyari buku untuk nulis sendiri. Ini sudah ada di sini. Betul, betul Tulis banget. aja di sini. Budgeting sudah ada di sini. Terus kita juga bisa wishlist. Sini ada juga wishlist. Yes. Ya, wishlist. Mimpi-mimpi keuangan kalian. Apa yang kita inginin sama yang kebutuhan ini ada nih kayaknya. Jadi apa yang kita butuhin kayak harus kita inginin atau yang kita butuhin. Nah, kita duluin yang mana nih wishlistnya? Yang pasti yang kita butuhkan Yang kita dulu butuhkan ya. dulu, berarti kan. Berarti yang kita inginin kita kesampingkan dulu. Dan urgent lah misalnya. Yes. Yang urgent, money planner, oke banget sih bukunya. Yes, aku suka banget. Thank you. Ya itu aja ya sahabat Financial Light hari ini. Makasih Kak Baim udah mau dateng Oke, ke sama-sama. Financial Light. Mudah-mudahan materi yang kita bawakan pada pagi atau siang nih, Pagi menjelang siang ya. pada hari ini itu bermanfaat dan bisa teman-teman praktekin. Ya salam, bye. Jumpa lagi di next episode. Bye. Bye.